warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Suli dan Suliha. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Silakan dibuka bukunya halaman 90. Hari ini kita belajar tentang subtema 2 PB6. Oke, kakak dan abang sudah dibuka bukunya? Oke, setelah dibuka bukunya, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari kita mudah mengerti dan memahaminya. Oke, diangkat kedua tangannya, membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, semua anak-anak sudah membaca doa ya. Silakan dibuka bukunya halaman 90. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Untuk halaman 90 kita belajar muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, di pembelajaran sebelumnya kakak dan abang sudah pernah ya belajar tentang wawancara. Iya, di pembelajaran subtema 2 akan diulang kembali ya nak tentang materi wawancara. Oke, silakan kakak dan abang lihat ya nak. Pada saat kita mewawancarai, di situ ada bacaannya format menulis laporan hasil wawancara. Jadi setelah kita mewawancarai, pasti ada hasilnya kan, Nak? Nah, hasilnya itulah disebut dengan laporan hasil wawancara. Oke, apa saja yang perlu dilakukan ketika selesai mewawancarai? Kita membuat laporan hasil wawancara. Salah satunya ada latar belakang, ya, ada maksud dan tujuan, ada topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Oke, untuk nomor 1 sampai nomor 6 ini Bu Bulan tidak menjelaskan panjang lebar ya nak. Untuk di materi bahasa Indonesia ini kakak dan abang hanya membaca saja. Silakan kakak dan abang membaca dari latar belakang sampai kesimpulan. Apa saja itu yang dibahas saat membuat laporan hasil wawancara. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita masuk ke muatan yang ada di halaman 91 ya. Oke, sebelum kita masuk ke muatan PPKN, di situ di atas ada bacaannya ya, Nak ya. Amati setiap bagian pada format laporan di atas. Iya, kamu disuruh mengamati setiap format laporan yang ada di halaman 90, Nak. Kamu dapat menanyakan dan mendiskusikannya dengan guru jika ada hal-hal yang perlu kamu ketahui lebih lanjut. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan PPKN ya. Sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Masih ingat ya teman-teman ya, apa itu hak dan kewajiban? Masih ingat apa itu hak? Iya, benar sekali. Hak itu adalah apa yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah yang harus kita keluarkan atau kita bayarkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau kita tidak melakukan keseimbangan terhadap makhluk hidup dan hewan-hewan, maka bumi kita seperti apa itu? Ya pasti tidak bisa sejalan ya nak ya, harus seimbang ya. Mesti ingat ya apa artinya seimbang ya. Oke, kita lanjut. Tulis apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Iya, kita sudah pernah ya membahas tentang hewan langka. Hewan langka itu adalah hewan yang hampir punah dan dilindungi oleh undang-undang. Masih ingat ya yang seperti itu ya. Nanti kamu tulis di halaman 91 itu ada kolom ya. Nanti kamu tulis di buku tulis kamu, menurut kamu ya, apa saja yang kamu ketahui yang berkaitan dengan hewan langka, ya, teman-teman ya. Oke, setelah selesai kamu tulis, kamu buka buku kamu halaman 92 ya. Harusnya setelah kamu tulis, kamu presentasikan ya teman-teman ya. Tetapi tidak perlu dipresentasikan ya. Nanti cukup kamu tulis di buku tulis kamu dan Bu Bulan mengoreksi seperti biasa. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Yang di situ ada baca teks berikut ya. Situ ada judul teksnya lestarikan hewan langka. Jadi intinya kita disuruh melestarikan hewan langka. Ada yang tahu supaya apa? Iya, supaya tidak punah ya nak ya. Oke, Bu Bulan baca, kamu dengarkan.
Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain. Ya, di situ ada 1 sampai 2 ya, upaya supaya hewan tidak menjadi langka ya. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka ya. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Oke, untuk yang nomor 2 ini Bu Bulan tidak kasih tahu apa itu artinya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Bu Bulan mau kamu mencari dan menulis di buku tulis kamu, apa sih itu artinya Suaka Marga Satwa? Kenapa harus Suaka Marga Satwa? Kenapa tidak marga temannya aja, ya kan? Ada yang tahu kenapa? Iya, benar sekali ya. Jadi kakak dan abang Bu Bulan mau kamu mencari tahu apa itu artinya Suaka Marga Satwa atau Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, di pembelajaran tematik ini ya, kenapa Bu Bulan tidak begitu banyak menjelaskan? Masih ingat ya jawabannya apa ya? Ya benar sekali. Jadi kalau di pembelajaran tematik ini kamu disuruh banyak mencari tahu dari apa yang belum kamu ketahui. Seperti itu teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat di situ ada 1 sampai 3 poinnya ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem ya. Ekosistem itu hubungan timbal balik ya makhluk hidup dengan lingkungannya. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati. Ya, namanya keanekaragaman, berarti beraneka ragam. Apa yang beraneka ragam? Hayati. Apa itu hayati? Hayati itu adalah makhluk hidup, ya nak ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi makhluk hidupnya harus dilestarikan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Ya nak ya, jadi kalau seandainya makhluk hidup tidak dilestarikan, semua makhluk hidup punah, pasti di bumi tidak ada yang tinggal ya kan? Oke, lanjut yang ketiga. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Iya, pangan itu artinya bahan makanan ya nak ya. Jadi kalau dengar pangan itu artinya makanan manusia. Tapi kalau pernah dengar namanya pakan itu artinya makanan hewan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Setelah kakak dan abang membaca teks di situ yang di halaman 92, maka kamu akan mudah untuk menjawab halaman 92 sampai halaman 93 pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Iya, dari bacaan yang Bu Bulan bacakan dan Bu Bulan jelaskan, kamu pasti tahu ya kenapa kita harus melestarikan hewan langka, supaya apa kita lestarikan. Yang kedua, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Iya, apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Jadi kalau seandainya hewan punah, apa yang terjadi? Nah, seperti itu kira-kira. Yang nomor 3 pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan langka? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memburunya? Apakah kita harus membunuhnya? Atau kita harus mengawetkan hewan yang langka? Mungkin ada harimau diawetkan di rumahnya seperti di taman hewan. Apakah kita harus seperti itu? Ya, Bu Bulan rasa kamu tahu ya jawabannya ya. Yang nomor 4, tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Iya, himbauan. Himbauan itu maksudnya supaya masyarakat itu tidak melakukan perburuan liar, agar melestarikan hewan langka. Jadi kamu buat apa himbauan yang kamu lakukan kepada masyarakat supaya hewan langka dapat dilestarikan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya, apa kaitannya antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Iya, itu paham ya. Lanjut yang terakhir, apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan?
Ya, jadi kalau seandainya kewajiban itu tidak dilaksanakan, apa yang terjadi? Pasti kamu bisa menjawabnya ya. Bu Bulan rasa kamu bisa menjawabnya ya. Kalau kamu sudah membaca buku kamu di halaman 92 dan mengingat pembelajaran yang sebelumnya, pasti kamu tahu apa yang harus dijawab di situ, teman-teman. Oke kakak dan abang, untuk hari ini Bu Bulan ulangi ya muatannya. Halaman 90 itu muatan bahasa Indonesia. Kakak dan abang hanya membaca-baca saja dan mencari tahu apa yang dimaksud di situ. Dan halaman 91 sampai halaman 93 itu adalah muatan PPKN. Kakak dan abang silakan membaca dan mengerjakan tugas-tugasnya. Oke kakak dan abang, apabila ada yang mau ditanyakan seperti biasa, jangan segan-segan untuk WA Bu Bulan. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.